Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Sayyidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Lalu dari langit dunia diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur dan diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa Al-Quran merupakan sumber kemuliaan dan kekuatan bagi umat Islam. Melalui Al-Quranlah manusia mendapatkan kemuliaannya dan menemukan kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bentuk kemuliaan yang terpancar dari Al-Quran sangatlah jelas dan gamblang, karena ia merupakan kitab yang disucikan dan kitab yang dimuliakan, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Qaf ayat 1. Qaf wal Qur'anil Majid. Dan demi Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka apakah kalian tiada memahaminya? Adapun silsilah kemuliaan yang terpancar dari Al-Quran itu sendiri dapat kita temukan melalui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwa zat yang menurunkan Al-Quran adalah zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia pertama yang menerima Al-Quran adalah sosok manusia yang paling utama, berpredikat Sayyidul Anbiya wal Atqiya, yaitu penghulu para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan beliau juga sebagai sosok yang paling mulia dari para nabi dan para rasul, serta seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sehingga wajar kalau beliau dijuluki dengan khairul basyariyah atau sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tempat diturunkannya Al-Quran adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang diberi julukan sebagai tanah haram atau tanah yang disucikan, dan sebagai Ummul Qura, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Lalu yang keempat, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang memiliki julukan Sayyidus Syuhur atau penghulu bulan. Yang kelima, waktu diturunkannya Al-Quran juga merupakan waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5, yaitu kemuliaan dan Lailatul Mubarakah
atau malam penuh keberkahan, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dan menjadi malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan dan malam 1000 bulan. Oleh karena itu, setiap kita sebagai umat Islam apabila ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, menyimak, mentadabburi, menghafal dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ashabus Sunan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Maka apakah kalian tiada memahaminya? Disinilah letak kebahagiaan yang dapat diperoleh oleh setiap hamba ketika mendapat kesempatan mengarungi kehidupan di bulan Ramadan. Selain puasa, qiyamul lail, juga tadarus atau tilawah Al-Quran yang merupakan sumber kemuliaan Islam dan umatnya. Oleh karena itu, melalui ceramah singkat ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian, mari raih keberkahan Al-Quran di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu dan memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal dalam 1 bulan Ramadan ini kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ada 5 poin yang perlu kita ketahui dan kita hayati, yaitu yang pertama, kita harus yakin bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tiada ibadah yang paling utama kecuali membaca Al-Quran. Yang kedua, keyakinan tersebut harus ditambah dengan keyakinan bahwa dalam bulan Ramadan ini Allah akan sangat senang dan cinta kepada hambanya yang terus dekat dengan Al-Quran, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan di dalamnya. Yang ketiga, seluruh aktivitas kebaikan selama bulan Ramadan dilipat gandakan imbalannya. Maka momen ini adalah momen investasi besar bagi setiap muslim untuk mengisi kasnya guna mempersiapkan kehidupan akhirat kelak. Yang keempat, sempatkanlah waktu atau berikan waktu yang terbaik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai dibalik, yaitu mau berinteraksi dengan Al-Quran apabila sempat. Artinya hanya di sisa-sisa waktu kesibukan dunia kita. Lalu yang kelima, Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa dan sangat luar biasa. Kalau kita mau memperlakukan Al-Quran dengan istimewa dan luar biasa, dengan menggunakan banyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang istimewa dan luar biasa. Dan tentunya kita akan selalu dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan mampu untuk menggetarkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Demikianlah ceramah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan Ahlul Quran atau keluarga Allah yang meraih barokahnya dan barokah bulan suci Ramadan.